Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antara nikmat Allah yang terbesar adalah Allah membimbing kita, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kemauan kepada kita untuk bisa mempelajari agama ini. Dengan agama ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat untuk bisa mempelajari agama adalah nikmat yang sangat besar yang tidak Allah anugerahkan kepada setiap orang. Tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesempatan untuk bisa mempelajari agama ini. Oleh karena itu, maka bersyukurlah orang-orang yang diberikan kesempatan dan diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hidupnya hari demi harinya untuk bisa mengetahui permasalahan-permasalahan agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita setelah kita mempelajari agama ini untuk dikuatkan bisa mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Karena tidak semua orang yang mempelajari agama mereka diberikan taufik dan hidayah dan kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang mereka pelajari. Ya, sebagaimana dalam muqaddimah kitab kita ini, salah satu usul ya. Ya. Wajib bagi kita untuk mengetahui 4 perkara. Yang pertama, berilmu. Keduanya, beramal. Ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan dari pembacaan kitab yang dulu pernah kita pelajari ya. Cuman qadarullah karena ada sesuatu dan hal kita pending dulu lanjutannya, dan baru sekarang alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk meneruskan kitab tersebut. Ya, kitab tersebut berjudul Salasatul Usul. Salasatul Usul sebagaimana ada di hadapan Bapak-bapak ya, alhamdulillah ya. Ya. Ada matanya, ada 2 bahkan sekarang. Ada yang sakunya ya. Baik.
hanya saja dikenal atau sering orang mengenal kitab yang sedang kita pelajari ini bernama Al-Usul Ats-Tsalatsah. Tetapi yang penamaan yang lebih tepat untuk kitab tersebut adalah Tsalatsatul Usul. Dikarenakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mempunyai dua kitab yang judulnya mirip dan kandungannya pun sama, antara Tsalatsatul Usul dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Hanya saja versinya beda. Al-Usul Ats-Tsalatsah itu beliau tulis untuk anak-anak. Ya. Adapun Tsalatsatul Usul, matan yang sedang kita baca ini, ya, mirip namanya dan kandungannya pun sama. Hanya saja ditujukannya berbeda. Ya, yang sering seseorang atau kita salah dalam memperhatikan judul kitab yang akan dibaca olehnya gitu. Jadi sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kitab yang kita akan pelajari dan kita baca ini adalah bernama Tsalatsatul Usul. Ya. Kemarin kita telah membahas tentang kandungan Tsalatsatul Usul secara global. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama muqaddimah. Ya, muqaddimahnya ada 3. Ya. Pendahuluan. Ya, ada 3 pendahuluan yang beliau tulis. Kemudian isinya, kandungan intinya adalah 3 pertanyaan dalam kubur. Ya, apa saja jamaah yang dirahmati Allah? Siapa? Tuhanmu. Terus? Siapa? Nabimu. Kemudian apa? Agamamu. 3 itu diberikan kunci jawabannya dalam kitab yang kita pelajari ini. Ya. Dan diharapkan nanti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita bisa memahami 3 hal yang merupakan di antara pondasi agama kita. Yang kelak seorang itu akan ditanya nanti di kuburnya tentang 3 pertanyaan ini. Ya. Oleh karena itu beliau tulislah risalah ini. Ya. Kemudian setelah muqaddimah, setelah isi, beliau tutup ya dengan pembahasan tentang togut di akhirnya. Ya, tentang permasalahan togut itu sebagai penutup dari risalah ini. Jadi risalah ini ada 3 bagian utama, yaitu muqaddimah, ada 3 hal, ada 3 muqaddimah. Kemudian kandungannya tentang 3 pertanyaan dalam kubur. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Kemudian yang terakhir penutup adalah tentang permasalahan togut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih kemarin itu kalau tidak salah ya, karena sudah agak lama begitu, masih dalam muqaddimah, dan muqaddimah yang pertama pun belum selesai kalau saya tidak salah ingat. Ya. Baik, kita coba review sedikit ya yang pernah kita pelajari ya. Beliau memulai kitabnya, tulisannya dengan basmalah ya. Ada di jamaah bismillahnya ada ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebiasaan beliau dan kebiasaan para ulama memulai karangan-karangannya, risalah-risalahnya dengan basmalah. Karena ada beberapa hal. Apa saja jamaah? Masih ingat? Kenapa para ulama biasa atau sering kita dapati tulisan-tulisan mereka dimulai dengan basmalah? Masih ingat sebabnya? Atau masih lupa sebabnya? Mumtaz. Karena mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an setiap suratnya ya, kecuali surat Al-Bara'ah ditulis dengan basmalah. Sant. Ya, jadi poin-poin seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sekiranya penting untuk diketahui bisa kita
catat ya dalam lembaran-lembaran itu ada yang kosong ya banyak ya. Bisa di bapak-bapak atau jamaah bisa menulisnya ya. Jadi buku jamaah yang ini sebagai informasi tambahan. Buku atau kitab itu jangan sampai kita itu merasa sayang untuk menulis catatan-catatan dalam buku. Misalnya kitabnya bagus, aduh kitabnya bagus ini. Sayang untuk dicoret-coret, jangan ya. Kalau bukunya itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku itu bisa dibeli lagi. Adapun coretannya itu nggak bisa dibeli. Coretannya itu kita harus duduk, harus belajar. Ya, jadi kitabnya bahasa Arab lagi bagus. Ya, kertasnya bagus, looks. Terus sayang dicoretnya. Ya, silahkan diberikan catatan-catatan ya tertentu. Dan itu yang mahalnya adalah catatan-catatan tersebut. Karena itu harus duduk dan belajar. Bukunya bisa kita beli berulang-ulang. Adapun isinya, kandungannya ya, maka sulit. Terus tidak bisa kita beli. Kita harus duduk. Bertahun-tahun kita duduk, kita tulis. Tidak dijual di toko-toko buku catatan-catatan tersebut. Ya, jadi pertama apa jamaah? Mencontoh apa? Kitabullah, Al-Qur'an. Ya, kemudian apa lagi? Yang kedua apa? Mencontoh siapa? Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam surat-suratnya biasa menulis apa? Dengan basmalah. Sebagaimana ketika beliau menulis surat kepada para pembesar dari negara-negara ya yang lain, dikirim untuk memberikan ajakan untuk masuk ke dalam Islam, sebagaimana dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya tentang surat beliau kepada Kaisar Romawi ya. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillah wa rasulihi ila Hiraqal azimir Rum. Diawali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba dan rasulnya kepada Kaisar Romawi ya. Kemudian dalam perjanjian Hudaibiyah beliau menginginkan untuk ditulis bismillah, tetapi orang-orang musyrikin tidak mau. Iya. Demikian. Oleh karena itu yang kedua adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat-surat. Ya, ditulis diawali dengan bismillah. Kemudian sebab yang lain jemaah yang dirahmati Allah apa saja? Yang ketiga adalah karena mengikuti hadis yang diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Ya, kullu amrin dzibalin, setiap perkara penting la yubda'u fihi bismillah, yang tidak diawali dengan bismillah ya rahmanirrahim fahuwa aqta, maka kurang, terputus barokahnya. Ya, walaupun hadisnya masih diperselisihkan tentang kesahihannya. Ya. Ya. Ada yang mendhaifkannya seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadis tersebut. Kemudian yang keempat ya, kebiasaan para ulama. Ya, mengikuti kebiasaan para ulama, mereka mengawali kitab-kitab mereka dengan bismillah ya, untuk meminta berkah dengan didahulinya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa sebab jemaah kita review? Ada, setidaknya ada 4 sebab. Yang pertama apa? Mengikuti Al-Quran, dimulai surat-suratnya dengan basmalah. Yang kedua, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat menyuratnya. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, ya, mengikuti hadis. Ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Ya. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Kemudian yang keempat, mengikuti para ulama. Mereka memulai kitab-kitabnya, risalah-risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah juga membaca muqaddimah awal. Nah, yang ini i'lam rahimakallah yang kita akan baca ini muqaddimah yang pertamanya. Tadi disampaikan pada awal muqaddimah beliau ada berapa jamaah? Ada 3 jamaah. Iya. Nah, ini muqaddimah yang pertama. Ya, i'lam rahimakallah. Ya, kalau tidak ada harokatnya bisa diberi harokat atau diberi arti gitu ya. Ya enggak apa-apa, kita kajiannya pelan-pelan saja. Tidak ada target semesteran ya. Jadi bisa pelan, perlahan. Ya, i'lam, ketahuilah atau ilmuilah. Ya. Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Iya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita bahas juga, i'lam, ketahuilah. Biasanya kata-kata seperti ini itu dimaksudkan agar orang yang mendengar, orang yang membaca itu perhatian. Karena sesuatu yang akan disampaikan setelahnya perkara yang penting. Ya, digunakan ketahuilah. I'lam. Kemudian beliau rahimakallah, meneruskan dengan doanya. Sebagaimana kebiasaan beliau rahimahullahu taala sering kali mendoakan orang-orang yang membaca risalah-risalah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Beliau benar-benar tulus menginginkan kebaikan bagi orang-orang yang mempelajari risalah tersebut. Orang-orang yang membaca risalahnya didoakan, bahkan berulang-ulang didoakannya, tidak sekali saja. Ya, nanti kita akan biasa mendengar doa beliau dalam muqaddimahnya. Ya, sebagaimana juga dalam kitab beliau yang lain ya, Al-Qawaidul Arba', Bapak-bapak masih ingat ya? Beliau memulainya muqaddimahnya dengan doa-doa. Bahkan ada berapa? Ingat doanya? Ada 7, subhanallah, masih ingat Bapak. Sebelum memberikan materi intinya, beliau doakan sampai 7 kali orang-orang yang membacanya. Itu benar-benar menginginkan orang-orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga menginspirasi kita bahwasanya seorang yang mengajari sesuatu ilmu itu hendaknya benar-benar tulus dan ikhlas dan mendoakan orang-orang yang dia ajarnya. Bapak-bapak mengajar anak-anak, doakan terus anak-anak. Anakku yang soleh, semoga Allah memberikan pemahaman dan memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu kamu. Sini nak, duduk misalnya. Anak-anak muridnya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Didoakan terus. Ya, sebagaimana kebiasaan para ulama. Tidak hemat dan tidak pelit akan doa. Didoakan terus orang-orang yang disampaikan ilmu kepadanya. Baik anak kita, baik istri kita, Umi, mudah-mudahan Umi dimudahkan perjalanannya untuk menuju surga. Sini baca Al-Qur'an sini gitu. Diajarkan kebaikan-kebaikan dengan dibiasakan mengucapkan doa-doa. Lisannya itu mudah untuk mendoakan orang lain. Beliau mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Iya. Ini menunjukkan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lembutnya hati beliau. Ya. Beliau tidak seperti yang dipersepsikan sebagian orang. Ya, begitu kerasnya, begitu bengisnya, tidak. Beliau orang yang sangat lembut. Ya, dari risalah-risalah beliau kita mengetahui doa-doa beliau kepada orang-orang yang membacanya sangat banyak. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa hati yang lembut. Ya, hatinya tidak keras. Ya, tidak bengis, tidak sadis. Menginginkan kebaikan kepada orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Seandainya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau hatinya keras begitu. Ya. Maka orang-orang sekitarmu itu lari darimu, orang-orang enggan, ya. Seringkali kebanyakan orang itu tidak menyukai dekat dengan orang yang hatinya begitu keras. Suka dengan orang-orang yang lembut. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau hatinya keras, gitu ya, maka orang-orang sekitarmu itu akan lari dari. Ya, beliau subhanallah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang lembut sekali hatinya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kita bisa dapatkan hal tersebut dalam risalah-risalahnya, selalu mendoakan. Sering kali kalau kita baca risalah-risalah beliau awali dengan doa terus. Ya. Tidak sedikit doa-doa yang beliau sampaikan. Bahkan dalam Qawaidul Arba tadi sampai 7 sebelum memulai pengajaran. Kita jarang saksikan jamaah yang dirahmati Allah. Ada guru sebelum mengajar mendoakan yang diajarinya sampai 7 kali. Sekali 2 kali mungkin ada, sampai 7 jarang. Ya, itu menunjukkan bahwasanya beliau memang menginginkan kebaikan. Menginginkan kepada orang-orang yang diajarinya, yang membaca kitabnya, menginginkan kebaikan bagi mereka. Dan ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, ya, adalah doa agar seseorang mendapatkan taufik dan hidayah, ya, pada waktu yang akan datang. Ya, nanti kedepannya dia mendapatkan hidayah dan juga diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu artinya doa rahimah, semoga Allah merahmatimu. Apa sih kandungan dari doa tersebut? Yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepadamu pada masa yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu di masa yang lalu. Itu artinya rahimakallah. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita, ya. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib. Annahu yajibu alaina, wajib bagi kita ta'allumu arba'i masaila, mempelajari 4 permasalahan. Ya. Kita sampaikan kemarin juga jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan wajib? Kalau mendengar kata-kata wajib maksudnya apa? Ya, ma yusabu fa'iluhum tisalan wa yastahiqul iqaba tarikuhu. Orang yang melakukannya itu mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan siksa. Iya. Itu artinya apa? Wajib. Nah, kata beliau wajib bagi kita. Berarti konsekuensinya orang yang melakukannya apa? Mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkan yang akan beliau sebutkan itu berhak untuk mendapatkan siksa. Ya. Kenapa tidak dikatakan orang yang meninggalkannya itu pasti disiksa? Kenapa? Tapi wajib itu adalah orang yang meninggalkannya, kewajiban tersebut berhak mendapatkan siksa. Kenapa kita tidak katakan orang yang meninggalkannya itu mendapatkan dosa langsung atau mendapatkan siksa langsung? Tapi berhak atau bisa mendapatkan atau memungkinkan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jamaah, ada yang tahu? Karena manusia tidak boleh menghakimi. Satu, boleh. Yang lainnya ada mungkin? Ini termasuk bagian akidah Ahlussunnah. Pada poin ini berkaitan dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa jamaah? Kenapa kita tidak katakan wajib itu adalah diberi pahala orang yang melakukannya karena ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan memungkinkan atau berhak memungkinkan seseorang yang meninggalkannya itu mendapatkan siksa. Tidak kita katakan orang yang meninggalkannya pasti disiksa. Kenapa? Berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apakah pelaku dosa itu pasti disiksa? Pasti enggak? Ada seorang yang berdosa, pasti dia disiksa oleh Allah? Pasti enggak? Ragu jamaah? Tidak pasti. Kok bisa tidak pasti disiksa? Enak dong. Artinya tidak pasti itu ya bisa disiksa, bisa tidak begitu. Bukan tidak disiksa, bukan. Ada mungkinnya 50-50 ya, 50%, 50%.
Mungkin orang yang melakukan dosa itu disiksa oleh Allah, mungkin juga tidak. Masalahnya kan kita nggak tahu. Kita ini masuk yang mana gitu kan. Iya. Kenapa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah pelaku dosa besar itu tidak pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, maka Allah siksa. Kalau Allah mau pula, Allah ampuni dia. Iya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Bahasa istilah dalam kitabnya itu tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau ampuni, ampuni. Kalau Allah mau siksa, siksa dia. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini surat apa nih? Ada yang ingat? Bapak? Hah? An-Nisa. La yaghfiru. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. An-Nisa mumtaz ayat 48. Ayat 48. Dalilnya, dan ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah inginkan, Allah mau, maka Allah siksa orang tersebut. Kalau Allah mau pula, Allah ampuni dia. Innallaha la yaghfiru. Sungguhnya Allah tidak mengampuni ayyusyraka bihi, kesyirikan kepadanya. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, yang di bawah kesyirikan, ya, liman yasha, bagi siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki. Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Ya, dosa di bawah syirik, kemaksiatan di bawah selain syirik, ya, itu di bawah kehendak Allah. Wa yaghfiru dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni bagi siapa orang yang Allah kehendaki, kecuali syirik. Kalau dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau pelakunya belum bertaubat selama hidupnya dan dia meninggal. Ya, dia meninggal belum bertaubat dari kesyirikan tersebut, maka itulah dosa satu-satunya yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa selain itu, maka wa yaghfiru dzalika liman yasha. Allah mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ketika kita memahami makna wajib adalah diberi pahala orang yang melakukannya dan berhak mendapatkan siksa orang yang meninggalkannya, atau memungkinkan disiksa oleh Allah orang yang meninggalkannya. Tidak kita katakan orang yang meninggalkannya disiksa secara pasti, karena itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang beliau sampaikan ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sesuatu yang wajib. Berarti kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan memungkinkan mendapatkan dosa. Wajib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pembahasan para ulama tentang wajib dibagi menjadi berapa? Wajib atau fardu itu sama ya. Istilah fard dan wajib itu sama. Wajib ya fardu, fardu ya wajib. Ada berapa? Ada 2, Mumtaz. Ya, masih ada catatannya. Alhamdulillah. Kita libur berapa lama ini jamaah? Ada berapa bulan? Hah? 2 bulan. Lebih. Ramadan. Subhanallah. Iya, ada 2. Masih ingat, masih catatannya masih bagus ya. Ya. Ada 2, fard apa atau wajib apa? Ain, satu lagi apa? Fardu kifayah atau wajib kifai. Ya. Apa bedanya fardu ain dan fardu kifayah? Atau wajib ain dan wajib kifai? Ya. Fardu ain adalah wajib bagi setiap individu, semuanya. Ya. Contohnya yang maksudnya sudah memenuhi kriteria ya, akil balik. Dia orang yang sudah balik dan tidak ada permasalahan dalam akalnya. Semuanya wajib. Contohnya sholat. Sholat itu wajib. Kalau ditanya jenis sholat 5 waktu itu wajib. Wajibnya wajib apa? Ain. Semuanya harus sholat.
bagaimanapun keadaannya ya. Sampai kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk berbaring, ya, kalau nggak bisa berbaring juga dengan isyarat, ya, wajib ain. Kemudian puasa Ramadan bagi bukan orang-orang yang ada uzur secara syar'i, itu wajibnya wajib apa? Wajib ain. Ya, itu bagi semua mukallaf istilahnya ya. Mukallaf itu setiap orang yang dibebani syariat, itu istilahnya kalau bapak-bapak nanti temukan dalam istilah agama namanya mukallaf. Itu wajib bagi semua mukallaf per individunya. Itu namanya wajib ain. Yang kedua wajibnya wajib kifai atau fardu kifayah. Sama ya, wajib dengan fard artinya sama. Artinya apa jamaah? Sebagian doang. Kalau ada sebagian, yang lainnya nggak wajib begitu. Kalau kurang gimana? Ya, jadi fardu kifayah atau wajib ain adalah jikalau ada sebagian dari kaum muslimin yang cukup, ya jumlahnya cukup, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Kalau belum cukup, sampai cukup dia. Kalau nggak cukup juga berdosa kaum muslimin. Sampai jumlahnya cukup. Kalau kurang masih sampai terpenuhi kebutuhan melakukan kewajiban tersebut, baru gugur bagi yang lain. Iya. Jadi tidak semua. Contohnya apa? Wajib kifayah atau fardu kifayah contohnya. Ada kewajiban wajib ini, tetapi enggak semuanya. Harus ada di antara kaum muslimin dengan jumlah yang cukup. Apa? Mensolatkan jenazah. Iya. Atau mengurusi jenazah, memandikannya, mengkafaninya. Kalau satu belum cukup, maka masih dosa yang lainnya sampai terpenuhi jumlah yang cukup. Namanya fardu kifayah. Ya, bukan cuma ada yang ngerjain, bukan. Sampai jumlahnya apa? Cukup. Kalau satu kelabakan ngurusin dari awal memandikan, mengkafani sampai menguburkan, ya sampai dia gali kubur, itu masih belum cukup. Misalnya kalau cukup satu orang ya nggak apa-apa ya, orangnya hebat gitu ya fisiknya, subhanallah. Tapi kalau belum cukup maka yang lain masih wajib itu sampai jumlahnya apa? Tercukupi. Itu fardu ya. Jadi sering juga salah memahami fardu kifayah itu kalau ada yang melakukannya saja, kalau jumlahnya nggak cukup ya tetap gitu ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain fardu kifayah apa lagi? Azan. Azan semuanya harus azan enggak? Ada mic-nya berapa kalau semua orang harus azan ya? Iya, fardu kifayah dia. Kalau azan ya satu ya. Enggak apa namanya enggak beberapa orang, dia cukup satu. Tapi yang lainnya selain azan misalnya di antara fardu kifayah sampai jumlahnya mencukupi. Nah, beliau mengatakan wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Ya, kita baca nih 4 halnya apa. Nanti kita bisa tentukan berarti wajibnya wajib apa. Tadi kanan wajib ada 2. Nah, yang disebutkan oleh beliau 4 hal ini itu wajibnya wajib apa? Kata beliau annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal. Nanti lihat ya jamaah, ini masuk wajib ain atau wajib atau fardu kifayah. Yang pertama al-ilmu, yaitu berilmu atau belajar lah gitu ya. Al-ilmu yang pertama, ilmu. Huwa ma'rifatullah, itu mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Allah dengan dalil-dalilnya. Yang pertama itu ya. Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama kita, agama Islam dengan dalilnya. Ini beliau konsekuen dengan apa yang beliau katakan. Nanti dalam risalah-risalah beliau itu selalu beliau sertakan dalilnya, landasan hukumnya. Nah, salah satu usul banyak dalilnya. Qawaidul arba' banyak, Kitabut Tauhid penuh dengan dalil, apalagi bukunya. Tidak ada perkataan beliau sedikit pun. Iya. Jadi mengenal agama Islam dengan dalilnya. Iya.
Kita mencoba mempelajari agama ini tidak sekedar hanya ikut-ikutan, ya. Dan selain sebagainya, kita mencoba mengetahui apa sih landasan hukumnya dari permasalahan dalam agama kita. Ya, sedikit demi sedikit mempelajari hal tersebut. Ya, kemudian yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Maksudnya mengamalkan apa itu jamaah? Mengamalkan bihi, dengannya, mengamalkan apa? Ilmu, beramal dengan ilmu. Yang ketiga ad-da'watu ilaih, berdakwah kepadanya, kepada ilmu tersebut. Yang ketiga berdakwah. Yang keempat apa? Sabar. As-sabru, bersabar, ala, di atas, al-adza, gangguan, fihi, di dalamnya. Bersabar atau dari, ya, atas itu. Bersabar dari adza, gangguan, fihi, di dalamnya. Bersabar dari gangguan di dalamnya. Bersabar di dalam gangguan padanya, pada apa maksudnya? Dalam hal apa bersabar ini? Dalam berdakwah. Ada lagi? Bersabar dalam apa jamaah? Dalam 3 hal yang disebutkan sebelumnya. Bersabar dalam mempelajari ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu, bersabar dalam berdakwah. Semuanya butuh kesabaran. Jadi 4 hal kata beliau wajib. Berarti tadi ya, wajib definisinya apa jamaah? Wajib tadi, ya, orang yang melakukannya mendapatkan pahala, orang yang meninggalkannya berhak atau bisa atau memungkinkan mendapat siksa. Iya. Wajib. 4 hal ini wajib. Kalau kita lakukan karena Allah dapat pahala. Kalau kita tinggalkan 4 hal ini, bisa kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, kan itu kan bisa ya. Ya bisa iya, bisa enggak, ya kan? Nah, bukan berarti kita santai-santai gitu. Kalau iya diampuni, kalau tidak nggak bisa balik lagi kita jamaah ke dunia. Ya. Nah, karena itu tetap kita harus meninggalkannya. Karena kita tidak tahu secara pasti kita akan disiksa atau tidak. Ya. Jangan jangan istilahnya bertaruh pada suatu hal yang kepastiannya sangat jauh. Ya. Bertaruh dalam tanda kutip maksudnya. Ya. Nah, kalau demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 hal ini adalah wajibnya. Wajib apa? Wajib tadi ada 2, wajib ain dan wajib kifayah. Wajibnya wajib apa? Wajib ain. Harus setiap mukallaf apa tadi? Orang yang dibebani syariat, akil dan balik. Ya, sebut mukallaf adalah orang yang berakal, maksudnya tidak ada masalah dalam akalnya, tidak gila, tidak pingsan, tidak hilang kesadarannya. Dan balik itu disebut istilahnya apa? Mukallaf. Wajib bagi setiap mukallaf 4 hal ini. Wajib bagi setiap kaum muslimin itu mempelajari siapa Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dan dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kita beribadah kepada sesuatu yang kita tidak tahu sesuatu tersebut? Maka wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah yang menciptakan kita dan kita diciptakan tujuannya untuk beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak mengenalnya? Sesuatu yang mustahil. Kemudian mengenal siapa? Nabinya. Kenapa? Karena dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW lah kita mengenal agama ini. Perantaranya adalah beliau Rasulullah. Nama beliau juga gelarnya Rasulullah. Rasul itu artinya apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga mengenal apa lagi tadi jemaah? Agama.
Islam dengan dalil-dalilnya. Karena itulah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW membawa kepada kita agama ini. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita wajib mempelajari agama kita. Ya, wajib Bapak, bukan sunnah belajar agama gitu. Wajib. Ya. Sesuai dengan kemampuan. Yang bisa setiap hari belajar agama yang memungkinkan. Bahkan sehari beberapa kali. Yang nggak bisa disesuaikan dengan kemampuannya. Ya, seminggu sekali kah atau berapa lama? Tapi wajib dia belajar. Kalau tidak belajar agama sama sekali, maka dia berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menjalankan sesuatu yang wajib. Ya, berpaling tidak atau enggan belajar agama itu dosa besar jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu belajar agama bukan suatu yang ya kalau mau belajar kalau enggak ya enggak apa-apa, tidak jemaah. Ya, belajar agama itu kita harus meluangkan waktu untuk belajar agama. Bukan kalau belajar agama itu kalau ada waktu luang. Kalau ada waktu luang belajar, kalau enggak ya enggak. Bukan, belajar agama itu kita meluangkan waktu untuk bisa mempelajari agama ini. Ya, karena bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak tahu bagaimana caranya? Ya, bagaimana seseorang tahu cara kita beribadah kepada Allah kalau enggak belajar? Bagaimana? Dapat wahyu tidak mungkin. Ya, tidak ada. Ya, daripada manusia ini yang mendapatkan wahyu selain para nabi. Ya, tidak mungkin, melainkan harus dengan duduk dan belajar. Ya, belajar agama. Dan belajar agama itu wasilahnya banyak. Ya, dengan pengajian, dengan apalagi sekarang ya, wasilah-wasilah sarana dan prasarana untuk belajar agama itu terbuka luas. Tetapi saking terbukanya orang berbeda dengan zaman dahulu ya. Zaman dahulu itu susah ya. Ya, alat-alat telekomunikasi belum sehebat sekarang. Kalau melakukan perjalanan juga perjalanannya tidak seperti sekarang. Sekarang bisa keluar negeri dengan hanya beberapa jam saja. Dulu ditempuh dengan perjalanan yang lama. Ya, sarana dan prasarana sangat terbatas sekali. Tetapi masya Allah ya, sampai sekarang masih berkah ilmu-ilmu para ulama terdahulu dibandingkan yang sekarang ya. Zaman ya, semakin jauh zamannya dari kita, semakin berkah ilmunya ya. Imam Bukhari, bukunya sampai sekarang, kitab-kitabnya masih banyak para kaum muslimin yang mempelajarinya, yang mengenal beliau Imam Bukhari, paling tidak namanya. Ya. Padahal tatkala itu sarana dan prasarana sangat-sangat minim sekali. Tapi berkah ilmunya. Imam Nawawi sampai sekarang masih orang mengetahui ya, banyak kaum muslimin tahu ya. Bukunya, kitabnya Riyadhus Shalihin ya, mungkin ada setiap masjid kitab tersebut ya. Itu menunjukkan masya Allah dengan sedikitnya sarana dan prasarana, dengan minimalnya, terbatasnya, tetapi ilmunya begitu berkahnya ya. Wajib mempelajari 3 hal tadi jamaah. Kemudian wajib beramal. Mengamalkan ilmu juga adalah suatu kewajiban jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti beliau sertakan dalilnya di akhir. Ya. Seorang yang mempelajari agama itu suatu saat nanti kelak di hari kiamat pasti Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Ya, apa yang dia lakukan terhadap dari yang telah diketahuinya. Jadi mempelajari agama itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar wawasan. Ya, wawasan keagamaan gitu ya. Banyak tahu. Ya. Orangnya masya Allah, wawasannya luas. Bukan yang dimaksud dan diinginkan dari belajar agama itu. Tetapi yang diinginkan dari belajar agama apa? Amal. Mengamalkan agamanya tersebut, mengamalkan ilmunya. Ya. Makanya Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala mengatakan la yazalul ilmu jahilan hatta yu'mal.
la yazalu alim jahilan hatta ya'mal bi ilmihi. Seorang yang disebut alim itu sebetulnya dia masih bodoh sampai dia mengamalkan apa yang dia ilmui. Jadi seorang itu walaupun dia alim banyak tahu, itu sebetulnya masih bodoh. Dia dikatakan alim kapan? Sampai dia beramal dengan ilmunya tersebut. Fa idza amila bihi sara aliman. Kalau dia mengamalkan ilmunya baru dia jadi orang yang alim. Ya, jadi orang alim dalam agama itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau dia belum beramal, walaupun dia tahu, dia masih bodoh, masih disebut jahil, ya. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Abi Barzah radhiyallahu anhu, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Dalam Bukhari dan Muslim juga ada, tapi lafadznya khams, 5. Ya. Kaki seseorang itu di hari kiamat nanti tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya an ilmihi madza amila fihi. Salah satu yang ditanya adalah tentang ilmunya. Apa yang dia amalkan dari ilmunya tersebut. Maka kita akan ditanya nanti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bukan hanya sekedar untuk banyak-banyakan pengetahuan agama, bukan seperti komputer jamaah yang banyak data, cuma nyimpan data saja, ya, sebagai perpustakaan cuman. Tidak, tetapi yang diinginkan juga adalah apa? Beramal dari ilmunya tersebut. Berarti beramal dengan ilmu termasuk suatu yang wajib, ya. Beramal dengan ilmu termasuk hal yang wajib. Nanti beliau sebutkan dalilnya cuma sedikit, banyak tadi, tapi beliau cuma 1 dalil saja. 4 hal ini dalilnya cuma 1. Maksudnya 1 bagian, 1 surat pendek saja yang menunjukkan keempat-empatnya ini wajib. Kemudian yang ketiga berdakwah. Setelah belajar agama, beramal, kita dulu beramal baru ngajak orang, ya. Berdakwah kepada agama, kepada ilmu yang kita telah pelajari tersebut. Dan berdakwah sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah hanya sekedar kajian saja, ya. Misalnya, aduh berdakwah saya nggak bisa dakwah, nggak bisa ceramah. Bukan hanya itu saja dakwah. Medan dakwah itu atau lapangan dakwah itu luas. Kita mengajari keluarga kita itu berdakwah. Mengajari istri kita itu mendakwahi istri kita. Mengajari anak kita itu berdakwah. Mengajak orang tua kepada kebaikan itu dakwah. Mengajak saudara-saudara kita itu kepada kebaikan itu dakwah. Jadi dakwah itu nggak mesti harus buat kajian, mengisi kajian, tidak. Meminjamkan buku kepada seseorang, semoga dia mendapatkan manfaat dari buku agama yang kita berikan kepadanya, itu dakwah. Ngobrol biasa yang ada kandungan agamanya, yang mengingatkan orang lain kepada Allah, itu juga dakwah. Jadi tidak terbatas hanya satu saja. Menulis atau menukil tulisan kita share, ya, kepada orang lain itu juga dakwah. Jadi dakwah itu medan yang sangat luas sekali, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala begitu besar pahala seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, jangan terbayang dakwah itu hanya ceramah. Begitu besar pahala orang yang berdakwah kepada kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajakkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Kita ajari misalnya anak kita Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah itu subhanallah jamaah. Kemudian dia baca setiap kali dalam sholatnya. Melalui perantara kita dia tahu Al-Fatihah, terus pahalanya mengalir kepada kita. Ajari istri kita mengaji, baca Quran. Kemudian istri kita bisa baca Quran, kemudian rajin baca Quran. Pahalanya mengalir kepada kita. Ya, orang tua kita ngobrol, kemudian kita selipkan tentang permasalahan agama, kemudian orang tua kita mengamalkannya terus. Demikian, maka begitu banyak pahala orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Ya, kita usahakan kalau ada kesempatan untuk bisa mengajak orang kepada kebaikan, siapapun, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang mungkin kita ajak ya dalam kebaikan, kita ajak jamaah. Ya, ada saudara kita yang kira-kira kita bisa untuk ajak ke dalam kebaikan yang memungkinkan kita, dan memang orangnya juga terbuka begitu. Intinya semua orang yang memungkinkan kita ajak pada kebaikan, kita ajak. Karena itu adalah kewajiban. Ya. Jadi jangan hanya sekedar kita memperhatikan diri-diri kita saja. Pengennya soleh sendiri gitu ya. Ya. Anak istri kita tidak kita perhatikan misalnya. Dia aja Masya Allah. Tapi orang lain sekitarnya kok enggak diajak. Bukannya tidak mendapatkan hidayah ya jemaah. Beda, tidak diajak, tidak didakwahi. Adapun hidayah itu bukan permasalahan kita. Bukan berarti setiap orang yang sekeliling kita itu harus jadi orang yang soleh, tidak mungkin. Karena hidayah itu di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang terdekat beliau. Paman-paman beliau kan banyak yang memerangi beliau ya. Yang paling getol untuk menghambat dakwah beliau kan bukan orang-orang jauh sendiri. Bahkan di antara paman-pamannya itu ada yang membela beliau, ya, mati-matian membela beliau dengan semua yang ada pada dirinya, hartanya, status kedudukannya dalam masyarakatnya, jabatan dia di masyarakat, dia gunakan untuk membela Rasulullah SAW. Ya, ada yang masuk Islam, ada yang tidak, tapi membela beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kabilah beliau, tidak semua kabilah beliau ngomong-ngomong apa aja mah? Apa kabilahnya Nabi Muhammad SAW? Quraisy itu besarnya. Jadi orang-orang di luar Mekah itu taunya Quraisy, tapi Quraisy itu sendiri ada bagian-bagiannya di dalamnya. Quraisy betul, spesifiknya apa? Bani Hashim. Ya, Bani Hashim itu mendukung beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ada sedikit yang tidak mendukung. Bani Hashim dan kabilah itu jamaah di Arab itu sangat kuat. Ya, kekeluargaan itu kuat sekali sampai sekarang. Sampai sekarang makanya mereka menamakan belakangnya siapa itu ya? Al apa itu ya. Kuat mereka. Ya, kekeluargaannya. Tahu sampai mungkin sekitar 10 keturunan ke atasnya. Kalau kita mentok di kakek ya. Kadang kakek pun nggak tahu siapa namanya kan gitu. Neneknya siapa namanya? Nenek siapa? Mbah Uti. Namanya siapa? Kakeknya siapa? Mbah Kakung. Namanya mentok gitu ya. Ya, kalau orang Arab itu bisa sampai 10 jamaah tahu. Bapaknya kakek, bapaknya lagi, bapaknya sampai 10. Terus ke sampingnya. Jadi tahu, oh ini saudara saya masih saudara ini, gitu. Jadi ya, setiap keluarga kita ajak. Walaupun hidayah itu di tangan Allah, sebagaimana Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Ya, beliau mati dalam kesyirikan. Ya, oleh karena itu turunlah ayat innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ketika beliau ingin mendoakan pamannya Abu Thalib karena begitu besar jasanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan innaka latahdi man ahbabka. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Intinya kita ajak. Masalahnya jangan sampai tidak diajak. Adapun hidayah itu mah di tangan Allah. Ya, tugas kita hanya mengajak orang kepada kebaikan saja. Ya, mudah-mudahan dibukakan. Dan pelan-pelan jamaah, jangan sampai dakwah itu pengen kita sekarang ngomong, sekarang diterima. Tidak seperti itu jamaah. Ya, Nabi saja berdakwah di Mekah berapa tahun? Berapa tahun jamaah? Berapa tahun? 10 apa 13? Ya. Lama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kita pengen sekarang ngomong diterima langsung sama orang. Ajaib. Kita ya, Nabi itu jamaah yang dirahmati Allah, lama berdakwah, mengajak orang sedikit demi sedikit, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi jangan sampai berharap harus
Yang saya omongin harus dilakukan supaya saya dapat pahala ya. Jangan begitu. Pelan-pelan hidayah itu pelan-pelan. Sekarang enggak ya mungkin besok kita berharap mendapatkan hidayah. Besok enggak, besoknya lagi. Bulan ini, bulan besok. Ya bahkan kalaupun tidak sampai kita mati, mudah-mudahan setelah kita mati meninggal dia mendapatkan hidayah. Ingat omongan kita. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Jadi dakwahi terus. Enggak diterima enggak apa-apa sekarang. Terus dakwahi pelan-pelan. Ya, istri kita, anak kita, bapak kita. Terus. Ya banyak ya kisah ya. Dari ikhwah itu ya. Yang berdakwah kepada keluarganya. Ya, kepada bapaknya. Kepada adik-adiknya kalau dia punya adik atau kakaknya. Pelan-pelan dakwahnya. Ada seorang ikhwah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ikut pengajian sunnah alhamdulillah sendirian di keluarganya. Keluarganya adalah keluarga yang jauh dari agama. Ya, kurang perhatian lah masalah agama. Alhamdulillah ada seorang anak yang mendapatkan hidayah ikut kajian sunnah. Ya, begitu ikut kajian ada beberapa hal yang berubah dalam dirinya, terutama fisiknya ya. Biasanya ketahuan fisiknya ya. Mendapatkan perlawanan yang sengit, keluarganya semua seperti di sidang. Ya seorang anak ini. Ya aliran apa ini? Ya jangan terlalu keras. Padahal biasa saja orang tersebut ya. Anak tersebut ngomongnya pelan-pelan. Ya. Terus adiknya ya diajak sholat. Ya, nggak mau. Bilangnya bukan nanti. Biasanya kalau adik kan ayo sholat, nanti enggak. Dia bilangnya enggak mau, adiknya itu. Sholat yuk, ayo ini udah sholat, udah adzan, sholat. Enggak mau, dia pelan. Ya bapaknya, ya tensinya tinggi terus. Ya, salah. Ya, jadi kebetulan si Ikhwan ini dia kuliah ya, ngekos, alhamdulillahnya. Jadi kalau tensinya lagi sepaneng, dia lari ke kosannya, tunggu cooling down. Sudah itu apa normal suhu keluarganya dia balik lagi dakwah lagi terus. Kebetulan bapaknya ini, nah ini juga cara dakwah itu harus tahu kita jamaah. Dakwah itu ada unsur politiknya, strateginya. Gimana itu dakwah itu? Ya kira-kira bisa diterima sama orang. Nah dia tahu bapaknya suka baca, bapaknya suka sekali baca. Apa saja dibaca sama bapaknya. Setiap dia pulang dari kosannya, dia taruhlah buku agama di meja, pasti dibaca itu buku sama bapaknya. Ya betul lah dibaca sama bapaknya. Pelan, bukunya tipis-tipis, nggak tebal-tebal dulu. Taruh dibaca sama bapaknya. Karena bapaknya hobi baca. Baca, sudah dibaca. Udah, besok-besoknya lagi pulang lagi ke rumahnya, taruh lagi buku. Taruh lagi buku. Akhirnya mulai terbuka sang bapak. Adiknya diajak terus pengajian ke kajian diajak nggak mau nggak apa-apa. Dia berpikir si Ikhwan ini nanti minimal nanti di hari kiamat saya tidak ditanya kenapa kamu tidak ajak keluarga kamu. Ya ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Minimal nanti saya sudah ajak ya Allah, mereka nggak mau minimal. Ya alhamdulillah kalau mau itu yang diinginkan kan. Ya minimal dia nanti ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, saya sudah ajak ya Allah. Cuman nggak mau. Ya, akhirnya adiknya nggak mau nggak apa-apa. Nanti lagi ajak kajian, ajak sholat di rumahnya, setel ceramah tuh. Ya dengar ya selintas kan dengar ya, bolak-balik dengar masalah. Alhamdulillah lama-lama adiknya terbuka hidayahnya dari nggak mau sama sekali menjadi mau. Minta buku agama, minta diajak ke pengajian. Ya, dulunya nggak mau sama sekali ya. Sekarang walaupun malamnya begadang nonton bola, paginya habis subuh ikut kajian mau, masih ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Tapi dia mau. Dulu boro-boro nonton bola pagi tidur, bangun zuhur. Ya, jadi pelan-pelan alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akhirnya terbuka hidayah adiknya itu. Dan sekarang sang adik itu menjadi pendukung dakwah. Ya, pendukung dakwah yang subhanallah. Dengan waktunya, dengan dananya, subhanallah. Ya, sang adik tersebut. Kebetulan sang adik itu dekat dengan sang ayah. Tadi yang ngajak dakwahnya itu nggak dekat sama ayahnya. Kalau sama ayahnya diajak debat terus. Sang adik lah yang ngajak ayahnya. Ayahnya alhamdulillah
sampai sekarang istiqomah untuk bisa mempelajari agama ini. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah jam berapa ini jamaah? 6.13 ya, sudah selesai ya kayaknya. Dan kita terhenti pada pembahasan yang kemarin, kita berhenti kalau tidak salah sampai sini. Ya, yang keempatnya tentang bersabar. Bersabar di atas 4 hal tersebut. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan tidak libur lagi ya. Jadi kita lupa itu seterusnya. Taib, Allah alam bisawab. Sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau disampaikan oleh para jamaah, dipersilahkan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya mohon dimaklumi atas keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz. WhatsApp. Karena tanpa disadari ternyata WhatsApp ini ada bagian surat singkat, ucapan singkat pada teman kita, sahabat kita, siapapun yang ada kontak itu saat mulainya, maka kita perlu mengucapkan dengan bismillah atau dengan salam saja. Mana yang lebih utama ketika kita menuliskan sebuah surat atau chatting di WhatsApp, maka langsung to the point atau dengan bismillah dulu atau dengan salam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan ini bagus ya. Aktual ya pertanyaan WhatsApp ya. Ya sebagaimana kita tahu WhatsApp itu kan sarana komunikasi ya. Dan dia juga kalau dulu namanya sebelum ada WhatsApp kan SMS ya. Message ya, short message apa tuh? Service ya. Surat ya, surat singkat ya. Namanya message ya. Dan bagaimana ketika kita menulis ya suatu tulisan di WhatsApp kepada orang, itu kan identik dengan surat gitu ya, walaupun singkat ya. Maka disunahkan kita menulis bismillah. Itu risalah, itu tulisan kita kepada orang lain. Yang afdal dengan basmalah. Ya, dengan salam, maka dengan salam boleh. Dengan salam kemudian bismillah ya. Kita mengucapkan ikut menebarkan salam, afsus salam bainakum, menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Dan apabila tidak langsung to the point bagaimana? Itu boleh, tetapi tidak sunnah. Tidak mendapatkan pahala sunnah. Ya, yang sunnahnya kalau ingin mencontoh Rasulullah SAW dengan bismillah. Bismillah. Kalau tidak mungkin karena perlu cepat, kita lagi di jalan. Ya perlu segera dibalas ya. Perlu darurat begitu, kita singkat SMS aja kita singkat sekali, sesingkat mungkin. Bagaimana boleh? Boleh. Kalau ditanya boleh, jawabannya boleh. Kalau ditanya afdal, ya kurang afdal. Maka yang afdalnya adalah dengan bismillah ya. Dengan kita tulis bismillah. Surat-surat kita ya sekarang sudah jarang nulis surat kertas ya. Bahkan tidak ada mungkin. Masih kirim surat bawa dengan kertas. Enggak ya. Maka dengan risalah itu, dengan WhatsApp kita nulis bismillah sarananya. Bukan surat saja ya, setiap risalah itu tulisan ya. Risalah dimaksud dengan tulisan. Kita ngirim tulisan-tulisan ya. Dimulai dengan basmalah itu sunnah. Kalau tidak dimulai dengan basmalah ya tidak berdosa. Ya jangan sampai menganggap wah enggak ada bismillahnya nih, dosa ini. Enggak, tidak berdosa. Tetapi apa? Sunnah, afdal. Tapi kan itu mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim kan kalau mungkin, kalau memungkinkan keadaannya kan mudah. Kita dapat pahala dengan itu saja ya. Kemudian orang lain oh iya ya. Jadi bismillah mengikuti kita misalnya mendakwahi orang juga secara tidak langsung. Itu kan menjadi ladang pahala lagi. Pahala di atas pahala lagi. Jadi kalau memungkinkan ditulis bismillah, maka tulis bismillah dan itu afdal. Mencontoh tadi ya, setiap risalahnya Nabi SAW beliau mulai dengan bismillah. Kemudian apabila tidak, jangan kita berprasangka buruk
Ya, berarti dia orang yang nggak ngerti agama atau yang apa bagaimana gitu ya. Itu pun boleh, tidak berdosa maksudnya. Tetapi kalau memungkinkan kenapa tidak ditulis dengan basmalah ya. Itu menjadi pahala di atas pahala. Ya, kita mendapatkan pahala kalau kita meniatkan itu, kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beliau surat menyuratnya, dalam tulisan-tulisannya, dalam risalah-risalahnya ditulis dengan basmalah. Kita mencontoh beliau maka kita mendapatkan pahala. Allahu a'lam bishawab. Itu ya. Sant. Barakallahu fiik. Ya. Ya, Masya Allah, mumtaz. Belajar agama wajib. Belajar agama itu kan banyak. Oh iya. Oh. Oh ya. Ya, baik. Jadi pertama ya, saya tambahkan juga permasalahan agama kan banyak ya. Ada fikihnya pun banyak. Ada waris ya. Ada apa, ada macam-macam, ada tentang berkaitan dengan hukum pidana ya. Bagaimana orang mencuri, begitu kan termasuk ya. Nah, yang wajibnya itu yang mana? Semuanya gitu ya. Terus juga ilmunya agama banyak, ada fikih, ada akidah, ada usul fikih, ada hadis saja banyak, ada ilmu rijal, semuanya wajib. Waduh, kalau semuanya wajib saya harus mondok kan gitu ya. Yang mondok aja mungkin nggak dapat semua itu ya, atau yang kuliah saja ya. Maka yang wajib ainnya yang mana? Yang dia perlukan dan butuhkan untuk bisa beribadah kepada Allah saat itu dia, maka wajib baginya. Contohnya sholat, dia kan harus sholat, maka mempelajari ilmu tentang sholat wajib bagi dia. Dia berdagang, dia mengetahui yang berkait, yang minimal dasar-dasarnya, nggak sampai detail tentang hal-hal yang menunjang aktivitasnya, maka itu wajib bagi dia mempelajari tentang perdagangan bagaimana, itu wajib bagi dia. Ya, dia tidak wajib misalnya belajar tentang ilmu pidana Islam, ya, karena dia tidak sebagai hakim, ya, atau yang berkaitan dengan itu tidak wajib bagi diri. Yang wajibnya yang mana? Yang berkaitan dengan apa yang dia butuhkan dalam amalan ibadah sehari-harinya. Itu yang wajib bagi dia. Kalau akidah dan tauhid pasti itu semuanya perlu dan wajib mempelajari itu. Adapun masalah yang lain seperti ilmu hadis, wajib nggak dia belajar? Kalau ada kesempatannya iya, diberikan kesempatan oleh Allah belajar, dia nggak mau belajar dia dosa. Tapi kalau nggak ada, terbatas kesempatannya, banyak tanggung jawabnya, maka dia pelajari yang dia butuhkan karena berkaitan dengan aktivitas sehari-harinya, yang berkaitan dengan ibadah. Ya, sholat, puasa, zakat, dia harus tahu minimal dasarnya. Ya nggak harus detail, harus dalilnya apa, ayat berapa. Itu khilaf ulamanya gimana, nggak harus begitu jemaah. Ya minimal dia bisa tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu wajib. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana teknisnya ya? Apa harus pengajian gitu? Begitu Bapak? Iya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari masa ke masa para ulama mempelajari ilmu itu dari apa? Dari majelis ilmu. Dari masa ke masa. Ya, dari sumber ilmunya itu dari majelis, bermajelis kepada para ulama. Ya, itu inti dalam belajar, harus dengan guru. Intinya. Yang lainnya apa nggak boleh? Boleh, tapi bukan inti. Itu penunjang. Ya, intinya harus di majelis ilmu. Majelis ilmunya kalau memungkinkan untuk seperti ini memungkinkan. Kalau tidak, sekarang kan sudah terbuka ya sarana komunikasi ya. Yang sekarang di Indonesia bisa berguru kepada orang yang ada ulama yang di Saudi. Para ulama punya itu majelisnya dengan internet. Ya, selain yang di sana, beliau buka majelisnya ya dengan sarana internet. Jadi kita bisa mengikuti ya kajiannya dari jarak jauh. Tapi itu bukan inti. Penunjangnya apa? Majelis ilmu. Ya, yang baca buku, belajar bukan belajar. Itu belajar. Termasuk belajar nonton TV-TV dakwah Islam. Itu belajar. Tetapi jangan sampai baca buku kemudian lihat tulisan-tulisan tapi enggak hadir atau tidak punya majelis ilmu. Maka dia harus berguru, ada gurunya yang dia biasa interaksi dengan guru tersebut. Para ulama, sebut para ulama siapa? Mereka pasti punya guru.
Ya. Makanya dalam biografi para ulama ditemukan siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya. Karena dengan bermajelis. Pernah diketahui ada orang yang jadi ulama tanpa punya guru, tanpa ada majelis ilmunya? Tidak ada jemaah. Ya, jadi yang utamanya adalah majelis ilmu, majelis ta'limnya, itu yang utama. Yang lainnya pendukungnya, penyokongnya, gitu. Jangan sampai mengambil yang pendukung, meninggalkan yang intinya. Sebut siapa para ulama. Mereka punya majelis atau hadir di majelis ilmu. Ya. Tadi majelis ilmu kalau memungkinkan seperti ini, kalau tidak memungkinkan dengan sarana yang ada sekarang ini. Ya, banyak begitu ya. Tapi dia punya majelis yang hadir dan dia berinteraksi dengan gurunya tersebut. Gitu jemaah. Bisa diikuti ya, Bapak ya. Baik. Mungkin sampai di sini dulu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita memohon kepada Allah diberikan kemudahan. Dan satu lagi yang sebelum ditutup, kalau bisa poin-poin pentingnya bisa Bapak tulis, nanti bisa ingat gitu ya. Dan bisa bermanfaat bagi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dan orang lain mungkin nanti yang membutuhkannya. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita di dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.